Hati ibu mana yang tak akan hancur 8 bulan kehilangan putranya tanpa jejak, lalu kemudian ditemukan sudah menjadi kerangka. Bocah berusia 6 tahun bernama Alvaro ternyata tewas dihabisi oleh ayah tirinya sendiri. Apa motif dan alasan tersangka dengan tega menghabisi anak sambungnya? Kita akan coba ceritakan. Sudah siap gelar tikernya? Karena kita akan mulai ceritanya, ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe. Oke warga, kita langsung aja ya. Kali ini kita mau ngomongin kasus yang bikin dada ini sesak. Kasus ini tuh kayaknya udah jadi horror story buat semua orang tua. Namanya Alvaro Kiano Nugroho, bocah gemoy umur 6 tahun. Dia hilang bukan sehari 2 hari, tapi 8 bulan. Kita flashback dikit ya, ke tanggal 6 Maret 2025 yang lalu, momen Ramadan gitu ya, di bulan Ramadan. Si Alvaro ini lagi asik main di Masjid Jami Al-Mufihun, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Nah, tiba-tiba datanglah si Alex alias ayah tirinya gitu ya. Si Alex ini datang dengan jurus andalannya, iming-iming mainan. Ya namanya anak kecil dijanjiin mainan, auto ikut lah ya gitu kan ya. Nah, tapi ternyata si Alex ini sebenarnya lagi ngejauhin Alvaro dari kakek neneknya. Soalnya nih warga, Alvaro ini dari kecil udah bonding banget sama kakeknya. Saking kuatnya bondingnya, kakeknya ini aja dipanggil bapak gitu ya. Kenapa? Karena si Alvaro ini emang udah tinggal sama kakek neneknya dari kecil semenjak ibunya ini bercerai dengan ayah kandungnya. Tahu nggak, ayah kandungnya Alvaro ini lagi mendekam di lapas Cipinang karena kasus narkoboy gitu ya. Kompleks banget ya kehidupan dia ya. Ibunya nikah lagi, dapatnya malah bapak tiri yang kayak gini. Kakek Alvaro ini sempat mencari-cari Alvaro ke masjid karena cucunya itu tak kunjung pulang gitu ya. Namun menurut pengakuan marbot masjid, jika Alvaro ini sudah dijemput oleh seorang yang mengaku sebagai ayahnya gitu ya. Tugimin, nama kakek Alvaro yang cemas gitu ya karena cucunya tak kunjung pulang hingga jam 10 malam gitu, akhirnya ini juga melapor polisi setelah dilakukan pencarian kesana kesini gitu ya. Hingga dilakukan juga oleh polisi ini pencarian gitu ya, namun hasilnya ini masih nihil. Alvaro jejaknya ini tidak ditemukan. Gimana, kemana perginya gitu. Bahkan keluarga ayah kandung Alvaro pun juga sempat didatangi gitu karena untuk menanyakan gitu ya, lagi-lagi tidak membuahkan hasil. Keesokan harinya di tanggal 7 Maret ini drama dimulai. Si Alvaro ini gak nyaman banget sama si Alex. Dia nangis terus-terusan nyariin kakeknya. Warga bayangin aja gitu ya, anak kecil nangis kejer nggak berhenti-berhenti, tentu bikin kuping ini panas gitu, iya nggak sih gitu ya. Nah disinilah setan mulai merasuki si Alex gitu ya. Karena udah emosi tingkat dewa dengerin rengekan Alvaro, si Alex ini gelap mata. Dia ambil handuk terus menyumpalkan ke mulut Alvaro. Ya Allah ini ya tega banget, dan parahnya gara-gara disumpal itu Alvaro ini akhirnya meninggal dunia. Gila nggak sih gitu ya. Dia bilang ke keluarganya si Alex, dia ini nggak sengaja. Halah, nggak sengaja dari mana? Nah setelah sadar Alvaro udah nggak bernyawa, bukannya menyerahkan diri, si Alex ini malah panik dan mikir gimana caranya nutupin jasad Alvaro. Nah dia malah nitip jasad anak tirinya itu ke adiknya gitu ya di Bogor, dan ini nih bagian paling jijik. Si adiknya ini juga takut kena masalah. Akhirnya jasad Alvaro yang udah dibungkus plastik itu diikat di dekat batang pohon gitu ya, dekat kali di Bogor sana. Nah lalu dibuang kayak sampah gitu. Nah fakta lainnya, rupanya tetangga dari adiknya Alex ini udah pada curiga. Soalnya mereka ini nyium bau busuk yang menyengat banget gitu ya. Coba tebak gitu ya, si Alex nutupinnya gimana pertanyaan tetangga itu. Dia bilang ini bau bangkai anjing gitu kayak. Deh actingnya ini kelas banget ya, receh gitu. Nah yang bikin kita salut sekaligus marah gitu, si Alex ini rupanya masih main sandiwara. Selama 8 bulan pencarian, dia ini ikut-ikutan nyari Alvaro bareng kakek Tugimin. Dia ngasih petunjuk palsu, sok-sokan khawatir, padahal dia sendiri ini dalangnya. Semua orang ini ketipu, ngira Alvaro ini benar-benar diculik. Padahal si malaikat penolong itu adalah si pembunuh keji. Akhirnya setelah diselidiki ulang, terbongkar juga tuh boroknya si Alex. Jasad Alvaro ditemukan, udah tinggal kerangka aja. Hancur banget hati si kakek dan ibu Alvaro gitu, ibunya Alvaro pastinya. Aduh gitu ya. Nah warga, ini nih yang paling shocking ya. Setelah si Alex ini ketangkap dan jadi tersangka, selang 2 hari kemudian pihak kepolisian kasih kabar ke keluarga Alvaro kalau si Alex ini bunuh diri di tahanan. What gitu ya.
Kayaknya sih dia nggak sanggup nanggung beban dosa gitu ya. Ya atau mungkin dia takut penjara. Nah gimana menurut warga-warga semua? Apakah ini yang namanya karma langsung dibayar kontan gitu ya? Tulis di kolom komentar. Gila ya, ini kisah nyata yang bikin kita ini makin hati-hati sama yang namanya ayah atau ibu tiri. Bukan mau ngejudge gitu ya, tapi benar-benar harus dipastikan orang yang masuk ke dalam keluarga gitu itu orang yang baik. Ambil pelajarannya ya warga-warga semua. Jangan gampang percaya sama orang, apalagi kalau itu menyangkut anak-anak kita. Kasihan si Alvaro ya, semoga dia tenang di sana. Kita kirim Al-Fatihah buat Alvaro. Gimana pendapat warga-warga semua terkait hal ini? Tulis di kolom komentar. Pastinya jangan lupa share video ini ke teman-teman warga semua biar kita semua dapat pelajaran penting dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Nah, buat warga gelar tiker yang memiliki cerita yang bisa dijadikan pelajaran, baik itu percintaan atau yang lainnya, boleh kirimkan ceritanya ke email kotakemail.abc@gmail.com, boleh dalam bentuk teks atau audio agar bisa dijadikan pelajaran buat kita semua. Terima kasih buat yang udah like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.